Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membuat puding regal 3 lapis yang cantik dan juga rasanya enak. Dan dijamin nanti gagal ya, puding 3 lapisnya itu menyatu dengan sempurna jika kalian mengikuti step-step yang benar dari saya. Tapi sebelum kita mulai, jika kamu belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Tahap yang pertama, kita bikin lapis dasarnya, lapis yang ada isinya regal. Kita butuh 1 bungkus agar-agar plain, kemudian 1 bungkus biskuit regal, lalu 100 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili cair, kalau kalian punya vanili bubuk juga nggak apa-apa, kemudian air kurang lebih 650 ml. Oke, kita masak dulu untuk lapis yang pertama ya. Campurkan 1 bungkus agar-agar plain, kemudian gula pasir, dan juga vanili bubuk ataupun vanili cair. Kemudian tambahkan air, dan aduk-aduk hingga merata. Jika semua sudah tercampur rata, kita bisa nyalakan api. Kita masak dengan api kecil saja. Kita masak hingga mendidih ya. Nah, jika sudah berbuih seperti ini, kita diamkan dulu atau kita hilangkan dulu buih-buihnya sambil kita aduk terus. Setelah itu, kita susun biskuit regalnya. Kita susun seperti ini ya, kita susun dengan jarak yang hampir sama, tidak terlalu mepet ataupun tidak terlalu renggang. Supaya saat kita tuang agar-agarnya, biskuit regalnya tetap dalam keadaan yang sama. Kemudian, kita tuang agar-agarnya sedikit demi sedikit, bisa menggunakan sendok atau centong ya. Usahakan agar biskuit regalnya tidak bergeser. Oh ya, untuk agar-agar yang bening ini saya tidak tuang semua ya. Saya sisakan sedikit untuk sampel di wadah kecil. Jika terlihat biskuit regalnya sudah terendam, kita bisa stop pengisian agar-agar beningnya. Ini tips dari saya ya. Untuk pudingnya ini kita tidak memasukkannya ke kulkas untuk mendinginkannya, tetapi biarkan kita dinginkan di suhu ruang saja. Karena itu menyebabkan agar-agarnya nanti akan basah pada saat hasil akhir dan juga tidak akan menyatu untuk lapisan selanjutnya. Nah, untuk step yang kedua, ini saya membuat sekaligus untuk lapisan ketiga juga. Jadi di sini kita membutuhkan 2 bungkus agar-agar plain, kemudian 150 gram gula pasir, bubuk coklat, kemudian susu bubuk, lalu 1 bungkus kopi, ini yang tanpa ampas ya, kemudian susu full cream, dan juga air kurang lebih 900 ml. Kemudian kita masak
Ini masih dalam keadaan mati kompornya. Masukkan 2 bungkus agar-agar plain. Lalu masukkan susu bubuk, kemudian kopi, lalu tambahkan susu full cream, kemudian tambahkan air, dan yang terakhir masukkan gula pasir. Kemudian aduk-aduk hingga merata. Lalu kita nyalakan api, masak dengan api kecil saja. Kita masak hingga mendidih. Sambil terus diaduk-aduk ya, hingga bubuk kopinya tercampur rata. Jika sudah mendidih, kita bisa matikan api, kemudian kita bagi menjadi 2 adonan. Untuk adonan yang kedua, nanti akan kita berikan bubuk coklat atau pasta coklat. Jika sudah mulai agak mengeras, kita bisa memanaskan kembali agar-agarnya. Nah, sebelum proses menuang lapisan kedua, kita pastikan dulu agar-agarnya yang pertama ini sudah set atau sudah agak mengeras. Kemudian kita tusuk-tusuk dengan tusukan sate, jangan terlalu banyak, kita tusukkan beberapa saja. Lalu baru kita tuang untuk lapisan kedua atau lapisan kopi. Nah, untuk proses yang lapisan ketiga, caranya juga sama. Setelah lapisan kedua sudah agak set atau sudah agak mengeras, kita kembali tusuk-tusukkan dengan tusukan sate beberapa. Setelah itu baru kita tuang lapisan yang ketiga, yaitu lapisan coklat. Ingat ya Mam, jangan dimasukkan ke kulkas untuk proses pendinginan, cukup pendinginan di suhu ruang saja. Kemudian, jika adonan kedua atau adonan kopinya sudah set, kita buat lapisan ketiga, yaitu lapisan coklat. Kemudian kita masak kembali, lalu tambahkan coklat bubuk dan juga pasta coklat. Lalu aduk-aduk kembali hingga merata dan nyalakan api. Kita masak dengan api kecil saja. Kemudian kita tuang lapisan ketiga ke dalam agar-agar yang sebelumnya sudah kita dinginkan dan sudah set. Kemudian kita tusuk-tusuk dengan tusukan sate. Tuang adonan coklat secara merata ya. Setelah itu kita dinginkan dulu di suhu ruang. Setelah uap panasnya hilang, baru kita bisa memasukkannya ke dalam kulkas. Nah, ini tadi saya udah bikin sampel di cup kecil, bisa untuk ide jualan juga loh. Oke, ini pudingnya sudah kita dinginkan di kulkas kurang lebih 1 jam. Sebelum kita balik di piring saji, caranya seperti ini ya, kita buat rongga-rongga dulu. Nah, untuk pinggir-pinggirnya ini saya menggunakan spatula karet atau juga bisa menggunakan spatula plastik. Bismillah, sekarang proses pengeluarannya. Lakukan dengan hati-hati ya. Tada, alhamdulillah sudah jadi.
Ini menempel dengan sempurna ya 3 lapisnya. Cantik banget ya. Jika kalian suka fla, bisa ditambahkan, akan lebih enak, opsional aja ya. Tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa, ini juga sudah enak kok. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video masak terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.